Baik. Ya. Sekarang ini ke sini lagi. Ini tadi adalah kalau data kita itu tidak mengandung musim. Bagaimana cara mengetahui data kita mengandung musim atau tidak? Tadi sudah kita lakukan ya. Yaitu plot data dalam line. Dari plotting data dalam line itu nanti akan kelihatan pola datanya seperti apa ya. Musim atau non musim. Nah, ternyata tadi pola datanya itu tidak mengandung musim. Ya, jadi kita langsung forecast. Bagaimana kalau datanya mengandung musim? Ya, contoh data mengandung musim itu seperti ini. Data yang mengandung musim ini. Ya, kita punya data seperti ini. Di bulan pertama demand-nya 8.000, kemudian 13.000, 23.000, 34.000. Bulan kelima turun lagi 10.000, 18.000, naik lagi. Sampai 4 bulan itu naik, kemudian 4 bulan berikutnya turun, naik, naik, naik. Nah, ini kalau kita plot, ya, kalau kita plot, hasilnya seperti ini. Jadi cara ngeplotnya masih bisa ya. Insert, pakai line, ya, dan klik kanan, select data. Ini data kita yang akan kita pakai. Select data, datanya ini ya. Oke. Nah, dari pola data ini kita lihat bahwa data historis kita itu berfluktuasi musim, ya. Cirinya apa? Fluktuasi musim itu mengandung siklus, ya. Ini siklusnya adalah 1, 2, 3, 4. Turun lagi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 3 siklus ya. 1, 2, 3 siklus. Setiap siklus itu berisi 4 periode. Nih, kelihatan? Nah, setiap siklus berisi 4 periode. Bagaimana kalau data kita mengandung musim? Ya, kalau data kita mengandung musim, maka apa yang kita lakukan? Kita harus bikin data ini non musim dulu, ya, non musim dulu, atau data yang sifatnya deseasonal, ya. Jadi ini data yang sifatnya seasonal mengandung musim, kita buat dulu menjadi deseasonal. Jadi seasonal menjadi deseasonal dulu, di non musimkan dulu. Ya, ini kita akan melakukan non musim dulu. Ini kita akan melakukan non musim. Jadi yang ini nanti akan kita non musimkan atau smoothing. Ya, kita smoothingkan. Ya. Caranya gimana? Untuk mensmoothingkan atau menon musimkan, ya, ini kita cek dulu. Berapa jumlah periode atau bagaimana jumlah periode dalam satu siklus atau dalam satu musim? Jumlah periodenya genap atau ganjil? Ya. Kalau periodenya genap, maka deseasonalnya akan kita pakai rumus yang ini. Ini kalau P atau periodenya genap dalam satu siklus. Tapi kalau periodenya ganjil dalam satu siklus ya atau dalam satu musim, maka deseasonalnya itu dibikin pakai rumus ini. Ya. Bikin pakai rumus yang kanan. Sekarang kita cek. Kita mempunyai data seperti ini. Ya, jelas ini adalah mengandung fluktuasi musim. Kita lihat di sini fluktuasi musim. Kita akan bikin smoothing seperti ini. Ya. Oke. Langkah pertama, kita hitung periode dalam satu musim atau satu siklus. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, satu siklus berapa periodenya? Atau periodenya ganjil atau genap?
Kenapa? Genap ya. Nah, karena satu siklus periodenya genap, maka kita pakai untuk mendesisionalkan, kita pakai rumus yang ini. Yaitu untuk mendesisional dt, maka kita hitung dengan dt minus p per 2, di mana p itu adalah periode, plus dt plus p per 2, ditambah jumlah dari 2 kali di, di mana di itu dimulai dari t plus 1 minus p per 2 sampai t minus 1 plus p per 2. Ya. Hasil penjumlahan ini dibagi 2 kali p. Bingung apa bingung? Bingung, Pak. Pak. Nggak usah bingung, kita hitung aja. Kalau udah ngitung nanti ada seninya. Kalau lihat rumus kayak cacing bingung. Ya, oke. Sekarang kita akan lakukan deseasonalize. Ya, deseasonalize. Jadi langkah ini adalah data sumber kita. Kemudian kita cek mengandung fluktuasi musim. Oh, mengandung fluktuasi musim. Terus kita lihat P-nya berapa? P-nya 4. Berarti genap. Ya. Karena P-nya genap, maka kita akan buat ini. Ini untuk P genap. Ya. Nah, sekarang kita akan deseasonal untuk periode 3. Periode 3. Ya. Periode 3, ya, jadi D3, DT, T-nya 3 di sini ya. Itu kita hitung ya. T-nya 3 ya. Yaitu DT, berarti T-nya 3, dikurangi P per 2, P-nya 4. Ya, periodenya 4. Berapa di sini? Dimulai dari D berapa? 3 minus 4 per 2. Berarti berapa? Ini berapa? 1. 1. Ini hapus dulu ya, biar nggak bingung. Oke. Ini. Berarti untuk ini sekarang kita mau hitung periode 3 ya. D3. D3. Periode 3. Deseasonal periode 3 ya. Itu berasal dari yang ini D1 kan? Berarti D1 ditambah, ini dikurung dulu, ditambah DT plus P per 2. P per 2 tadi 2 ya, periodenya kan 4. T-nya 3. Berarti berapa? D3 plus 2. Berarti berapa? D5. 5. Ya, tambah D5. Ditambah 2 kali DI. 2 kali DI, di mana I-nya itu dimulai dari T plus 1 minus P per 2. Jadi di sini ditambah 2 kali I yang pertama ya. 3, T-nya kan 3 ya, ditambah 1 dikurangi 4 dibagi 2. Berarti berapa? 3 tambah 1, 4, dikurangi 4 per 2. 4 dikurangi 2. Berarti 2, Pak. 2 kali D2. Ditambah 2 kali sampai ini. Sampai I-nya ya, T minus 1 berarti 3 minus 1. Berarti berapa? 3 minus 1. 2 ya. Ditambah 4 per 2. 2 ditambah 2. Berarti DI-nya itu adalah D2, kemudian D3, dan D4 terakhir. Berarti ini di sini 2 kali D2 ditambah 2 kali D3 ditambah 2 kali D4. Ya, yang ini. Terus hasil keseluruhannya, ya, hasil keseluruhannya dibagi 2 kali P-nya 4. 8. Nah, itu. Ya? Bisa ngikutin?
Bapak, tadi yang D3 yang mana, Pak? Lupa. Ini kita mau menghitung decisional untuk D3 ini, untuk periode 3. Oh, T-nya 3. Ya, kita mau hitung ya decisional untuk periode 3 gitu maksudnya. Ini D3 maksudnya ya. Demand periode 3. Itu ya. Paham? Sekarang kita hitung. Ya, gimana? Ada ya, pertanyaan? ya itu Pak yang dua, ya tadi Pak. Nah, 2 kali D3. 2 kali yang ini. D3, Yang iya ini. itu yang mana ya Pak tadi? Ini Lupa. nih, ini. Oh, Ini iya. kan ya. Ini. Ya. 2 kali DI-nya, ya DI-nya kita hitung dari I-nya dimulai dari T plus 1 minus P per 2. Oh, Ini ya. kalau di sini, ini DI-nya dimulai dari 2 sampai berapa? Sampai 4. Berarti 2, 3, 4. Itu salsa. Iya Pak. Ya. 2, 3, 4. Ya. Oke, sekarang kita hitung. Untuk periode 3, berapa decisionalnya? Ya, yaitu D1 ditambah D5, ini ya demand periode 5, ditambah 2 kali, ini dikurung dulu ya, 2 kali ini, D2, ini kan 2 kali semua ya, berarti bisa ditambah D2 plus D3 plus D4. Ya. D2 plus D3 plus D4. Kurung. Ya. Bisa ngikutin? Ini D1 ya, demand periode 1 itu adalah 8.000 ditambah demand periode 5 itu 10.000 nanti ditambah 2 kali D2 ditambah D3 ditambah D4. Gitu ya. Kemudian karena ini mau dibagi semuanya, ini dikurung dulu. Ini juga dikurung. Dibagi 2 kali 4. Ya, hasilnya ini ditambah 2 kali besar. B3, oh disam aja. 2 kali pakai sum B4 sampai B6 gitu ya. Kok 35? B3 D1 ditambah D5 D7 ditambah 2 kali sum itu 2, 3 D4 sampai D6 dibagi 8. B3 plus B7 ya, B3 itu D1 plus D5 D5 ya, benar ya. Ditambah 2 kali sum
B4 sampai B6 benar. D2 sampai D4 dibagi 8. Benar ya? Oh tadi hasilnya 35. Pakai yang ini bingung nggak? Pakai yang ini ya. Jadi di sini D1 plus D5. D1 itu adalah B3 ya. D5 itu adalah dimen periode 5. Berarti B7, ini B7. Ditambah 2 kali DI. I-nya dimulai dari 2 sampai 4 ya. Yaitu 2 itu adalah B4 periode 2 ini, B4 sampai dimen keempat, berarti B6 ini dibagi 2 kali 4 bagi 8, hasilnya 19.750. Jadi kalau data musiman ini kita bikin non musim yang 23.000 itu menjadi 19.750 gitu ya. Kalau sudah ini copy ke bawah ya, karena ini nggak ada yang perlu diabsolutkan, kita bisa langsung copy. Sampai sini boleh. Sampai oke ya. Ini langkah berikutnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Bapak masih bingung cara masukin ke rumus-rumusnya. Oke ya. Kita coba sorot lagi ya. Nah, kita akan mendesisionalkan ini kan data aslinya gini ya. Data aslinya data aslinya itu seasonal. Kita akan mendesisionalkan data yang seasonal ya. Kita akan memusimkan. Ini datanya musiman. Kita mau bikin non musim. Sekarang kita cari non musim untuk periode 3. Kenapa periode 3 kita pakai? Kenapa nggak periode 1? Nah, ini ada pertanyaan nih. Kenapa nggak periode 1? Kita mulainya. Karena apa? Kalau periode 1 nggak mungkin negatif di sini. Gitu kan? Nggak mungkin kalau periode 1 di sini nanti negatif. Ya. Ini juga nanti negatif. Itu nggak mungkin. Makanya kita cari yang paling awal yang nggak negatif. Itu periode 3. Ya. Jadi periode 3 atau bulan ketiga itu diambil DT, ini T-nya 3. Ya. T-nya 3. Kita mulai menjumlahkannya ya. DT minus P per 2. P per 2 itu P-nya itu adalah 4. Berarti P per 2. Di sini banyak dipakai nanti P per 2. Itu hasilnya adalah 2. Ya. P per 2 sama dengan 2. Sehingga di sini DT minus 2. Berarti D3 minus 2. Berarti ini adalah D1. Ya. Jadi untuk D3 sama dengan D1 ya, ditambah DT plus 2, T-nya 3. T per 2, 2. Berarti D3 plus 2, D5. Ya. Tambah 2 kali, 2 kali ini, 2 kali DI, di mana I-nya dimulai dari 3 plus 1 minus 2, berarti D2 ya, 2 sampai 3 minus 1 plus 2. Ini adalah 2, ini adalah 4. Berarti 2 kali D2 ditambah D3 ditambah D, itu ya, dibagi 2 kali 4. Bagi 2 kali 4 bagi 8. Di sini ya. Dari sini yang kita tuliskan B1 itu adalah ini B3 ya.
Ini D1, ini D1, ditambah D5, ini D5. Demand periode 5. Ya. Nih. Ditambah 2 kali sum. Ya. 2 kali sum. Nih, 2 kali sumnya mulai D2 sampai D4. Ya, demand periode 2 sampai demand periode 4. Berarti sum demand periode 2 yaitu B4 periode 3 periode 4. Gitu ya. Sum B4 sampai B6 dikalikan 2. Nah, hasil penjumlahan sini semuanya dibagi 8. Ini hasilnya. Gitu, Lili? Nggak Bapak, bingung ya? kalau yang Ya, tadi P-nya kenapa 4? P-nya 4. Iya, Kan dari data kita siklusnya, ini kan, bentar. Kita lihat ya, siklusnya ya, siklusnya. Saat ini ya, 8.000 kemudian naik, 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 turun. Naik, 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 turun. Nah, ini naik, 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 naik. Nanti akan turun lagi. Nah, kalau kita lihat, di sini ada berapa siklus? 1, ini siklus pertama ya. 2, siklus kedua. 3. Jadi ada berapa siklus? ada Berapa siklus? 3, 3 siklus. Oke. Sekarang kita lihat. Satu siklus, periodenya berapa? 4. 4. Ini 1, 2, 3, 4 kan itu ya. Ini juga 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Jadi P-nya ini 4. Jumlah periode dalam siklus. Karena P-nya 4, berarti genap kan? Karena genap, kita pakai rumus yang ini. Ya, yang sekarang kita hitung. Ini, karena P-nya genap. P-nya 4. Gitu. Jelas, Lili? Jadi Iya 4 udah, dari mana? iya udah Pak. Kasih Pak. Jelas? Jelas Pak. Kalau periodenya ganjil, ya, kalau periodenya ganjil, maka kita akan pakai perhitungan yang ini. Ya, decisional untuk periode T itu pakai hitungan yang ini. Kalau P-nya ganjil. Ya. Sedangkan ini P-nya genap, maka kita pakai yang ini. Itu ya. Lanjut. Bapak mau bertanya. Cukup? Intan, paham? Bapak mau bertanya. Ya, mau bertanya. Suaramu nggak keluar, Intan? Oh, mau bertanya Pak. Karena Ada Pak suaranya. ya suara Intan nggak keluar ya. Kalau ada pertanyaan dicat aja kalau ininya nggak keluar. Oke, kita akan lanjutkan tahapan yang berikutnya. Kita sudah menghitung decisionalnya, ya. Nah, dari hasil decisionalnya ini kita buat forecast decisional dengan fungsi regresi sehingga kita akan mendapatkan angka L dan angka T. Ya. Saya akan membuat angka L dan angka T. Nah, sekarang langkah ketiga, ya. Langkah ketiga, ini kita buat regresinya. Dari hasil decisional kita bikin regresinya. Caranya gimana? Nah, ini nanti hasilnya akan kayak gini. Ya. Nah, untuk membuat regresi, nanti pastikan bahwa Excel Anda fungsi regresinya itu udah aktif. Cara ngeceknya gimana? Ya, nanti di Excel Anda cek di menu data. Kemudian di sebelah kanan itu nanti ada analysis. Analysis, kemudian ada data analysis. Yang pakai laptop, pakai Excel, ada data analisisnya. Bisa? Kelihatan? Di mananya tadi Pak? Ada nggak? Oh, enggak ada.
Ini klik data, kemudian ke kanan atas ada data analisis. Ada nggak? Lili? Adanya Yang ini pakai Pak. laptop siapa aja? Nggak ada, Pak. Cuma ada grup yang gitu. Berapa, Pak? Saya juga nggak ada Pak. Muncul nggak data analisis? Nggak ada Pak. Adanya what if analysis. Oh, speaker saya masalah. Nah, data analisisnya muncul? Nggak ada Pak. Oh, nggak ada. Iya. Coba. Oh, nggak ada. Di sini nggak ada. Iya nggak ada Pak. Oke. Kalau nggak ada, maka Anda harus install, ya, harus install data analysis. Cara installnya, klik file, ikuti ya, klik file, oke, option, sudah, file option, oke, sudah. Kemudian cari add-ins. Sudah? Kalau sudah, cari field manage di bawah. Manage. Ada manage Excel add-ins. Manage Excel add-ins. Sudah? Pak, bisa diulangi, Pak? Oke. Ulangi ya. Klik menu file. Klik menu file. Sudah? Sudah, Pak. Option. Sudah. Sudah? Cari add-ins. Sudah, Pak. Oke. Kemudian cari manage. Manage. Di bawah. Sudah, Pak. Oke, go. Sudah? Sudah, Go. Pak. Sudah. Oke. Kemudian ke go. Nah, di situ nanti ada pilihan Analysis Toolpath VBA, Euro Currency Tools, sama Solver Add-in, gitu ya? Ada ya? Iya, Pak, ada. Nah, untuk regresi ada di Analysis Toolpath. Anda centang Analysis Toolpath. Sudah, Pak. Oke, kemudian solver nanti digunakan untuk operation research ya, metode optimasi, linear programming dan sebagainya. Itu juga dicentang ya. Iya, Pak. Jadi dua itu dicentang, kemudian oke. Sudah di oke? Sudah. Sekarang perhatikan klik data. Klik Masih data. loading, Pak. Oh, loading. Udah ada, Pak. Sudah ada. Oke. Kalau sudah, berarti sudah muncul ya. Kita akan pakai regresi ya. Nah, ikutin ya, sekarang ikutin. Nah, ini akan kita buat regresi. Ya. Akan kita buat untuk menghasilkan nilai L. Ya, untuk menghasilkan nilai L. Untuk menghasilkan bentar. Nah, kita nanti akan membuat forecast pakai ini. Nah, ini. Kita akan mencari nilai L dan T. L itu level ya, yaitu seasonal demand pada periode 0, dan kecenderungannya kita akan ambil, kita akan pakai untuk memforecast nantinya ya. Baik. Sekarang kita akan buat regresi ya. Regresi datanya sudah punya Nur Pusita? Sudah punya belum datanya? Yang mana, Pak? Yang saya share filenya namanya forecast seasonal data. Sudah di-download belum?
Kalau belum Sudah, nanti Pak. drop ya. Sudah ya. Kalau sudah, sekarang bisa dipakai untuk praktek. Oke ya. Kita akan membuat regresi ya untuk mengisi sel-sel yang belum terisi dari seasonal data ini ya. Ini kan belum terisi, ini belum terisi. Ini juga belum. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin forecast dengan regresi ya. Caranya klik data analysis, kemudian cari regresi, ini regression, kemudian oke. Ya. Nah, akan muncul jendela regression. Ya. Kemudian input wiringnya, ring inputnya untuk demand itu ambil data yang decisional yang kita punya. Berarti di sini wiringnya itu adalah ini yang kita punya. Ya. Kemudian pasangkan dengan X-nya, X-ringnya yaitu periode yang berpasangan. Jadi ini Y19750 itu untuk periode 3 dan ini kita punya periode 3 sampai 10. Ya. Jadi wiringnya itu adalah periode demand periode 3 sampai 10, X-nya itu adalah periode 3 sampai 10. Kalau sudah kita oke. Nah, ini hasilnya. Ya. Hasilnya ini hasilnya. Jadi kita mempunyai intercept 18.439 dan koefisiennya 524. Atau di sini ya. Ini 18.438,9 itu adalah L. Ya. 523,81 itu adalah T besar. Ya, T besar. Sehingga fungsi regresinya itu nanti adalah DT sama dengan L plus T besar kali T kecil. Di mana L-nya itu adalah intercept, ya, atau konstanta. Kemudian T besarnya itu adalah koefisien regresi. T kecilnya itu adalah periode yang akan kita forecast. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini kita pakai untuk memforecast. Ini kita hapus ya. Untuk memforecast, ya ini linearnya. Ini sudah kita punya. Kita akan membuat estimasi faktor musim. Ya. Nah, ini kita akan isi semua dulu. Ini kan tadi belum terisi ya. Belum terisi. Ini dua ini belum terisi. Karena kalau dari rumus ini nggak mungkin karena akan negatif. Ini juga belum terisi. Nah, sekarang kita akan isi menggunakan forecast yang tadi. Ya. Caranya gimana? Caranya di sini ini menggunakan fungsi regresi, yaitu ini DT sama dengan L plus T besar kali T kecil, di mana L-nya adalah ngambil dari sini, T besarnya ngambil dari sini. T kecilnya itu periodenya. T kecilnya periodenya ini. Sekarang untuk D1. D1 ya, yaitu ambil data L, yaitu yang di sini L, ditambah T besar, ini T besarnya, kali T kecil. T kecilnya ambil ini, periode. Ya, kalau sudah, enter. Nah, ini adalah forecast decisional untuk periode 1. Ya. Forecast decisional untuk periode 1. Data sebenarnya ini, tapi data forecast-nya ini. Kita menggunakan regresi. Untuk periode lain, kita akan copy ke bawah. Ya, copy ke bawah. Tapi karena L-nya nilainya hanya 1, ya, hanya 1 sel di sini. Ini L-nya. Dan T besarnya juga cuma 1, yang ini. Maka ini harus kita absolutkan dulu. Ya.
Jadi ini L-nya ini diabsolutkan dulu, F4. T besarnya juga kita absolutkan dulu. Ya. Sedangkan periode yang akan kita forecast itu tidak kita absolutkan, karena akan diisi sesuai dengan baris. Oke, enter. Baru kita copy ke bawah. Nah, ya. Nah ini, kita sudah punya angka atau forecast di seasonal untuk setiap periode. Bentar, ini biar nggak ganggu. Nah, kita udah punya seasonal, ya. Bandingkan ini yang fluktuatif musim, ini fluktuatif normal, nggak musim, gitu ya. Ini langkah yang kita lakukan, yaitu langkah ke ini ya. Gunakan L dan T hasil regresi untuk forecast seluruh data decisional. Ya. Decisional. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti dicoba sendiri ya. Oke. Selanjutnya kita akan hitung faktor musim ya. Kita hitung faktor musim. Faktor musim itu adalah membandingkan, yaitu dengan ST ya. Membandingkan antara data sebenarnya ya yang mengandung musim dengan data forecast non musim. Ya. Membandingkan antara data sebenarnya dengan data forecast non musim. Jadi di sini data sebenarnya adalah 8.000, kita bandingkan dengan data forecast non musim atau decisional data ya, decisional demand. Ini kita bagi, bandingkan ini per ini. Ini 0,42. Ini faktor musim untuk periode 1 dan kita copy ke bawah. Nah, kita mendapatkan ini. Ya. Ini hasilnya. Ini. Kemudian langkah berikutnya apa? Setelah kita membuat faktor musim, kita hitung faktor musim untuk setiap siklus, ya. Faktor musim untuk setiap siklus. Jadi nanti ini tadi kan faktor musim untuk setiap periode. Sekarang kita hitung faktor musim untuk setiap siklus, yaitu dengan merata-ratakan faktor musim faktor musim di dalam siklus tersebut. Gimana jelaskannya ya? Bingung apa bingung? Oke, kita langsung ke ini aja. Ini faktor musim periode. Sekarang kita akan mencari faktor musim siklusnya, siklis ya. Oke. Sekarang cek. Siklus yang pertama, ya, siklus yang pertama itu ada di periode berapa saja? Siklus yang pertama. Periode 1 sampai 4, Pak. Siklus yang pertama ya. Nah, tapi faktor musimnya, ini faktor musimnya itu adalah kita mencari siklusnya kan 3 siklus ya. 3 siklus ya. Ini coba lihat. 8.000, 13, 23, 34, terus turun lagi. Jadi periode pertama itu pasangannya dengan periode berapa? Periode pertama nanti yang mempunyai siklus yang sama periode berapa? Kelima. Kelima ya. Jadi untuk siklus ini S1-nya itu adalah rata-rata dari faktor musim periode pertama ditambah periode kelima ditambah periode ke 9 ya. Ini faktor musim dari
periode pertama ya, D3. Ini periode 3 ditambah periode 5. Ini. Oh, sorry, ini nih ya. Faktor musim periode pertama ditambah faktor musim periode kelima, ini ditambah faktor musim periode ke-9. Dirata-ratakan hasilnya 0,47168. Untuk siklus faktor musim siklus kedua, yaitu periode kedua ditambah periode periode kedua 6 ya, tambah periode ke 10 ya. Ini. Kemudian faktor musim siklus ketiga periode ke 1, 2, 3 tambah 7 tambah 11. Keempat 4 8 12. Nah, oke, itu di proses yang ini. Ya. Dan terakhir, ini akan kita pakai untuk menghitung forecast periode yang akan datang, yaitu dengan FT sama dengan L plus T besar kali T kecil atau T kecil kali T besar kali S masing-masing periode yang sesuai. Gitu ya. Oke. Sekarang periode kita akan forecast periode tahun kedua, yaitu periode 13. Periode ke-13 itu adalah LT, L-nya kita ambil dari sini, ya. L ditambah T besar kita ambil dari sini. Ini tambah T besar, ya. Kali T kecil, T kecilnya kita ambil dari sini. Ini ya. Linear relationship 11, oke. T kecilnya kita ambil dari sini. T kecilnya yaitu A15. Ya. Kali faktor musim. Kalau periode ke-13 itu ngambilnya S1, S2, S3 atau S4. Pengalinya. S1, Pak. S1 ya. Nah, jadi di sini L ya, L ditambah T besar kali T kecil kali S1 ya. Kita cek. L-nya ambil dari sini. L ditambah T besar ini, T besar kali T kecil. T kecilnya adalah ini ya. Periode ke-13. Kemudian ini nanti kita kalikan dengan S1. Ya. Hasilnya. Tadi copy ke bawah nggak? Di copy ke bawah? Bisa, tapi hanya sampai dengan 4 baris. Gitu ya. Sampai dengan 4 baris. Nah, sekarang kita akan berapa forecast demand periode atau bulan ke-14? Berapa? Ini kita absolutkan dulu ya, L-nya kita absolutkan, T besarnya kita absolutkan, baru kita copy. Ya. Tapi kopinya hanya sampai dengan 3 periode ya, 1 2 3. Karena nanti periode keempat balik lagi ke sini. Gitu ya. Oke. Sekarang kita akan forecast ya. Tahun kedua, yaitu bulan ke-13 sampai bulan ke-24. Oke, ya. Kita copy. Bulan ke-14,
itu menggunakan S berapa? 2. S2. Bulan ke-15? S3. Nah, bulan ke-16? S4. S4. Bulan ke-17? S2. 17 kok. S1. S1. 18? S2. S2. Nah, kita copy aja ke sini ya. Nggak apa-apa, kita copy ke bawah, nanti tinggal menyesuaikan. Kita copy ke sini, oke. Ya. Ini S1, S2, S3, S4. Kenapa kok ini kosong? Karena di sini kosong. Di periode 17 kan kita harus kembalikan ke S1 kan? Ya kan? Ini harusnya S1, tapi di sini kan nih E7 nggak ada isinya E7. Nah, maka E7 ini kita kembalikan lagi ke S1. Itu ya. Kita copy ke bawah sampai 4 periode. 17, 18, 19, 20. Ya. Ini kembalikan lagi ke S1. Ini. Copy ke bawah. Nah, inilah hasil forecast kita. Ya, jadi demand tahun depan, demand, oke, kita hasilnya ini ya. Demand tahun depan itu adalah forecast demand bulan ke-13, ini bulan ke-13 sampai bulan ke-24. Forecast demand tahun kedua. Ini forecast bulanannya ini. Ya. Bisa diikutin? Bisa ngikutin? Nanti latihan sendiri ya. Nah, itu kira-kira nanti forecasting itu seperti itu. Dan ini sangat krusial karena semua nanti ujung-ujungnya itu dimulai dari forecast. Ya. Kalau kita bicara bisnis, bisnis itu nanti mulainya dari sales. Ya. Dan sales itu pasti mulainya dari forecast. Ini kalau kita lihat, mungkin di manajemen operasi pernah dibahas ya, bahwa rangkaian bisnis itu mulai dari strategic planning. Ya, kita berbicara perencanaan strategik. Ini isinya nanti strategi enterprise ya, visi, misi, kemudian strategi untuk pencapaian tujuan organisasi atau tujuan bisnis. Kemudian diturunkan dalam bisnis plan ya. Setahun yang akan datang kita mau ngapain ya. Nah, bisnis plan itu turun lagi menjadi sales and operation plan. Ya. Sales and operation plan itu diawali dari sales plan dulu. Sales plan. Sales plan kita bicara dari sisi demand. Kita mau jualan apa dan kita mau jualan berapa. Ya. Sales plan itu pasti diawali dari forecasting. Ya. Forecasting dan demand management. Nah, barulah baru yang kita diskusikan itulah forecasting. Ya. Dari forecasting ini maka kita akan bikin operation plan. Ya. Operation plan nanti akan kita turunkan menjadi scheduling. Ya, jadi ini kalau misalnya tadi yang kita forecast itu misalnya kita mau bikin mobil berapa sih tahun depan gitu kan ya. Nah, tahun depan mau bikin mobil sebanyak berapa ini? Mau bikin mobil sebanyak 339.922 unit gitu ya. Ini adalah forecast demand untuk tahun depan. Kalau kita rinci, itu nanti akan dischedule-kan bulanannya seperti ini. Gitu ya. Nah, dari bulanan seperti ini, ini master schedule,
Maka kita nanti akan turunkan menjadi detail planning dan execution process. Misalnya apa? Misalnya untuk perencanaan kebutuhan bahan, ya, material requirement planning. Kalau tahun depan kita mau buat mobil 339.922 tahun depan. Bulan pertama ya, kita akan membuat 11.999 mobil. Ya. Kita kalau bicara MRP-nya, material requirement planning-nya, kalau kita mau bikin bulan pertama tahun depan itu sebanyak 11.000 sekian, berapa ban yang dibutuhkan? Berapa aki yang dibutuhkan? Berapa mesin yang dibutuhkan? Berapa pintu yang dibutuhkan? Nah, itu berangkat dari, nah kebutuhan itu berangkat dari sales plan. Gitu ya, dari sini. Dan nanti ujungnya ke execution. Nah, dari sini ya, kita akan bicara capacity. Kalau bulan depan bulan 13 mau bikin 11.900 mobil, maka kita bicara berapa sumber daya yang diperlukan. Bahan bakunya cukup nggak? Bahan baku antara lain misalnya bannya butuh berapa? Nah, ini MRP. Tenaga kerjanya butuh berapa? Jam kerjanya butuh berapa? Mesinnya harus berapa jam beroperasi gitu. Nah, itu urutannya seperti itu. Ya, jadi makanya forecasting itu sangat penting. Dan forecasting itu adalah salah satu kompetensi yang harus Anda miliki. Jadi kalau Anda punya data, Anda harus bisa melakukan analisis antara lain dengan membuat forecast dan menerjemahkan hasil forecast. Termasuk menggunakan alat Excel dalam hal ini. Itu, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Oke, kalau cukup nanti Anda praktekkan sendiri ya. Filenya sudah saya taruh di Classroom, Anda tinggal download dan nanti Anda praktekkan. Anda coba ya masing-masing sehingga nanti Anda cara berpikirnya sudah tetap benar, kemudian bagaimana menggunakan Excel-nya ya. Saya kira untuk pertemuan hari ini dan kita akan close, tapi sebelum kita close